billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sayyidillah lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral jamaah peserta thalabul ilmi Forum Silaturahmi Remaja Hidayatul Islamiyah yang kami hormati dan yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid kita, Masjid Jami Hidayatul Islamiyah, dalam rangka yang pertama kita niatkan untuk bersilaturahmi, dan yang kedua kita niatkan sejak untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, menggugurkan kewajiban kita, yakni thalabul ilmi atau menuntut ilmu, ngaji. Tiada lain harapannya yang mudah-mudahan dengan berkah wasilah kita kumpul pada malam hari ini, semua apa yang kita maksudkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insya Allah apa yang memang sudah kita programkan, sudah kita jadwalkan, terlepas dari apa yang memang semua yang kita rencanakan itu, yang mudah-mudahan apa yang kita jalankan ini semuanya ada dalam ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di alam dunia ini, tentunya tidak terlepas dari cita-cita kita, keinginan kita untuk hidup itu dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, dalam keadaan tenang. Semua harapan orang, semua harapan siapapun pasti berharap dalam menjalankan kehidupan itu dalam keadaan tenang. Jongjon, ya, Jongjon bisa ibadah, bisa usaha. Terkadang kita beranggapan bahwa ketika kita sudah mendapatkan pekerjaan, artinya kita mendapatkan hasil dari apa yang kita kerjakan, kita menganggap hidup kita akan tenang, akan tentram. Ternyata hasil daripada usaha yang kita kerjakan, walaupun memang hasilnya melimpah ruah, itu tidak menjadi jaminan hidup kita akan tenang, hidup kita akan tentram.
Kalau hanya berpatokan kepada yaitu usaha, berpatokan kepada harta yang melimpah, berkecukupan, kaya raya, kan begitu. Nah, dalam menjalani kehidupan ini tidak hanya itu yang kita butuhkan. Memang betul ya, semua orang membutuhkan yang namanya haliyah dunyawiyah. Kita tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah kuat beribadah kepada Allah tanpa kita memiliki harta, tanpa kita memiliki benda. Harta sangat dibutuhkan sekali. Ya tujuannya apa? Ya tujuannya tiada lain. Ya, niatkan dalam hati, tekadkan dalam hati, kita berusaha setiap hari sepenuh tenaga ya, mencari rezeki itu harus diniatkan untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang kita dapatkan ya, rezeki yang kita dapatkan, milik yang kita dapatkan dari hasil usaha yang kita kerjakan, agar supaya ya rezeki tersebut bisa menguatkan kita untuk beribadah. Ripuh ketika kita beribadah, getol jelmana getol ibadah, tapi teboga duit saperak-perak acan ajang beli beas, ajang dahar, dah mau bisa ibadah, ente dahar mah, kan gitu kan? Mau bisa ibadah, mau bisa sholat, mau bisa sholat acan, sok mang botel, ya, kumaha tarasana, sholat, dina kaayaan nahan lapar betul. Kira-kira, iya, di antaranya itu. Kalau badan kita kuat, ya, asumsi makanan kita cukup, perut kita terisi, beribadah pun akan tenang, hidup pun akan tentram. Di antara kita. Jadi artinya usaha wajib, ya, usaha wajib, karena memang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ibadah lebih wajib, ibadah lebih wajib. Terutama khususnya, ya, kami hanya sekedar mengingatkan kepada siapapun yang memang sudah berkeluarga. Kewajiban kita sebagai kepala keluarga bukan hanya menafkahi keluarga kita, bukan hanya menafkahi keluarga. Jangan merasa tenang, jangan merasa tentram ketika kita sudah benar-benar bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi kita melupakan satu kewajiban yang memang, ya, satu kewajiban ini yang akan menjadikan patokan selamatnya kita nanti di akhirat. Usaha terus di dunia merasa enak, mau ini mau itu ada, serba kecukupan. Tapi apabila tidak dibarengi dengan ibadah, ya, tidak dibarengi dengan ibadah, ya tentunya tidak akan pernah kita merasakan nikmatnya hasil daripada usaha kita. Camplang hambar, ya, gawe satakar kebab kayak Bang Ruli gitu kan, berang dijieun penting dijieun berang, ya percuma kalau daripada hasil kerja tersebut, usaha tersebut tidak dipakai untuk ibadah. Gak usah dulu berharap agar supaya keluarga kita, ya,
anak istri kita bisa rajin beribadah. Jangan terlalu berharap kepada anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Apabila diri kita yang menjadi imam di keluarganya, kumaha arek jadi anak arek jadi anak anu soleh jeung solehah, bapak anak ge tara ibadah. Penting ya, uswah ya, uswah yang paling dominan terhadap keluarga itu adalah kepala rumah tangga. Istri dan anak-anak kita berharap besar kepada kita, berharap besar kita bisa membawa mereka ke jalan yang benar-benar menjadikan mereka bahagia dunia dan akhirat. Oke, kalau urusan dunia ya, urusan dunia kita bisa sepenuhnya tanggung jawab sepenuhnya membahagiakan mereka, memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tapi apakah kita bisa memenuhi kebutuhan kebahagiaan yang mereka harapkan nanti di akhirat sana? Ya, di antaranya itu ya, ini hanya sekedar mengingatkan ya, bukan berarti kami sudah benar-benar sempurna terhadap keluarga. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kan kita saling menasehati untuk selalu taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak usah kita beranggapan ibadah kita itu ingin seperti orang-orang yang memang sudah dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang benar-benar soleh. Nah, kan ari jelema anu soleh mah ya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar-benar memang menjadi pilihan Allah, ibadahnya bukan hanya ibadah yang sifatnya wajib saja. Ibadah sunnah pun mereka anggap ibadah wajib. Eta karak jelema soleh. Kalau kita mah deh naon atuh komo dibandingkan jeung para ustad, para kiai, para ajengan, komo dibandingkan jeung para wali. Nanaona ibadah urang mah komo. Ya. Kan begitu. Ya minimal ibadah wajib yang memang harus kita laksanakan setiap hari, sehari semalam sebanyak 5 kali, yakni sholat fardu tersebut kita berusaha sebisa mungkin ya, kita berusaha sebisa mungkin untuk selalu melaksanakan. Adapun masalah kita sholatnya berjamaah di masjid ataupun di mushola, ya tetap sebenarnya begini, sesibuk apapun kita, kalau kita bisa meluangkan waktu sholat ke masjid atau ke mushola secara berjamaah, insya Allah bisa nyak rahmatnya. Pas dibuktikan ku rahmat, rajin si rahmat berjamaah. Emang lamun nuturkeun kasanggeuk mah nya rahmatnya. Salat ka mushola teh, salat ka masjid teh lah di imah ge sarua salat. Ya, di imah ge sarua salat. Sarua di masjid salat mah kitu. Ya, rakaatna di masjid sarua, di mushola sarua, di imah ge sarua. Di masjid rakaat salat maghrib misalkan ya, tetap 3 rakaat. Di rumah pun ketika kita sholat sendiri ya tetap kita melaksanakannya 3 rakaat. Perbedaannya apa sih?
keutamaan. Ya, Benar. kualitas. Perbedaannya kualitas. Bahkan disebutkan begini. Tidak dikatakan sholat bagi orang yang berada di sekitar masjid ataupun di sekitar musola. Orang tersebut mendengar terhadap azan, kumandang azan di masjid ataupun di musola apabila sholatnya tidak di masjid atau di musola. Itu dianggap sholat. Ya, dianggap sholat. Jadi perbedaannya adalah ya satu itu. Coba kalau kita sholat hajut tadi anggap sholat hari kumaha. Ya. Itu buat laki-laki doang. Ya khususnya buat laki-laki. Laki-laki. Nah, kalau kita berpikir ke situ, ke arah situ, kita merasa ya tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Bagaimana nasib kita nanti di sana? Jangankan untuk memikirkan orang-orang yang memang ngekor kepada kita, anak istri kita, ya kita aja belum pasti di sana kayak seperti apa. Kapan serem ya, serem. Jadi ya berusaha sebisa mungkin, ya. Sempatkan, luangkan waktu sebisa mungkin. Yuk, sholat berjamaah. Sholat yang 5 waktu hukumnya wajib. Berjamaah adalah sunnah. Sunnatun muakkadatun. Begitu. Sebenarnya pada awalnya sebelum berjamaah sholat itu dihukumi dengan hukum sunnah, jauh terlebih dahulu berjamaah sholat itu hukumnya adalah wajib. Makanya sunatnya sunat muakkad. Sunat muakkad itu adalah sunat yang mendekati atau hampir sedikit lagi jadi wajib. Jadi wajib. Jadi sunat yang memang dianjurkan sekali. Apalagi kita, ya, kita yang sudah berumah tangga. Yakinkan dalam hati, tekadkan dalam hati bahwa insya Allah kehidupan kita dalam mengarungi bahtera rumah tangga, menjalankan rumah tangga, membina rumah tangga kita hanya dengan kita selalu melaksanakan ibadah sholat, insya Allah ketenangan dalam menjalankan rumah tangga akan kita dapatkan. Tekudu hesek neangan jampe, tekudu hesek neangan janu kali itu tah sholat aja jampe. Jangan sholat yang jampe. Pasti emang. Jadi tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh sholat. Kumaha arek bisa ngajalankeun, ngalaksanakeun atau mendawamkan sholat sunnah kalau sholat yang wajib belum bisa kita jalankan dengan sempurna. Sunnah jangan jadi benar-benar harapan besar atau impian besar atau niat besar. Niatkan besar yang paling utama adalah saya harus bisa menjalankan ibadah sholat fardu dalam sehari semalam sebanyak 5 kali, itu harus selalu menjalankan. Emang enggak sekaligus, ya.
enggak sekaligus, apalagi yang memang kita terkadang sudah jadi hal biasa yang namanya tidak melaksanakan sholat qomok subuh apalagi asar akan berat teh lain subuh jeung asar subuh jeung asar terkadang begini, kita setiap hari selalu melaksanakan sholat subuh. Begitu kita kesiangan, biasa bangun jam 4 saat subuh berjamaah itu mah ya, kali-kali kudang teh jam 5 geus kaberangan. Eta nyeselna luar biasa, sewot kan diri sorangan. Goblok. Akhirnya kita marah-marah teu paruh. Nyalahkeun ieu, nyalahkeun itu di imah kan. Kunaon teu ngudangkeun. Dina ngudangkeun akhirnya. Eta kesal luar biasa. Kesal pada diri kita sendiri. Kaberangan. Merasa bangun jam 5 itu benar-benar kesiangan. Padahal jam 5 poe keneh. Ada ari kolot baheula mah disebut kaberangan teh eta. Kaberangan sholat subuh berjamaah. Jam 5 udah sewot. Terus besoknya biasa lagi. Besoknya bangun jam 6. Wih sewot. Sampai pada akhirnya bangun teh udah teh jam 7 atau jam 8 jajat. Geus beak eta waktu salat subuh. Sewotna mikir. Isukana deui kitu keneh hudang teh jam 7 sewotna rada ngurangan. Sakana ngurangan. 3 kali ngurangan, 4 kali ngurangan, 5 kali beak eta sewot. Na teh henteu ngalaksanakeun salat subuh. Eueuh ka sewot di hate. Jadi asa biasa we udang sare teh. Henteu rarungsing. Ya. Ya. Itu sudah menjadikan hal-hal biasa di kita nih, ya, di kita selaku orang tua muda atau bapak-bapak muda, apalagi yang memang pagi-pagi itu tidak ada kegiatan. Jajan beda lamun isuk-isuk misalkan jajan teh kudu mangkat jam 3 kudu mangkat. Bisa jadi jam 4 geus siap-siap. Kan begitu. Jadi artinya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, ya, dalam menjalankan kehidupan rumah tangga itu harus sinkron, balance, ya, harus balance. Terkadang begini, kita enggak sadar, di luar kesadaran kita, di rumah teh dengan keluarga, entah itu dengan istri atau entah itu dengan anak, ngan ribut wae, cekcok wae, ya, cekcok wae, tekau salah saeutik nya digoyang, tekau salah saeutik. Ya kalau kita sebenarnya gak mudah saja, gampang aja. Ketika kita menjalankan rumah tangga, selalu sehari-hari kita ribut wae, ya introspeksi. Pasti aya anu kurang yeuh. Naon ieu nu kurang? Ya. Ya ternyata faktor yang paling besar yang menimbulkan kekisruhan di dalam rumah tangga itu adalah kurangnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kurang menjalankan ibadah dengan ketidakseriusan kita menjalankan ibadah. Ya terkadang kita ya ribut dalam rumah tangga itu kebanyakan faktornya adalah faktor ekonomi. Kita selalu menyalahkan faktor ekonomi. Tapi ternyata setelah benar-benar kita pikirkan, lah lain ekonomi itu so anu ekonomi kurang. Kalau selalu menyalahkan ribut dalam rumah tangga itu faktor ekonomi, berarti paling banyak ribut dalam rumah tangga itu yang benar-benar ekonominya kurang. Tapi ternyata pada kenyataannya, fakta membuktikan orang yang ribut kisruh dalam rumah tangga itu bukan hanya orang yang ekonominya kurang. Orang yang serba kecukupan pun sama. Ribut wae. Jadi wae. Nya rawatnya. Aya wae. Salah saeutik ribut. Kenapa? Ya. Jadi antaranya itu. Jadi jangan selalu faktor ekonomi itu disalahkan. Yuk sih duit belanja anak jadi kurangan, nah gitu ya. Ya terkadang istri kita marah-marah kepada kita itu bukan selalu masalah keuangan. Terkadang marah-marah ke kita itu teka hati, kurang ka urang teka hati. Ya aing salah naon, kan? Duit geus dibere, duit mahir, kurang kergawe. Ya ternyata memang ada harapan besar di istri kita, di anak-anak kita, yang mereka harapannya begitu, ingin melihat kita sebagai imam di keluarga itu sama halnya dengan orang-orang yang memang taat kepada Allah. Ingin melihat diri kita sebagai imam dalam rumah tangga itu seperti orang yang soleh, minimal bisa memberikan contoh yang baik. Bulan ukur timbang bisa nyetah doang ke anak. Sholat kamu sholat, ngaji ya itu aib orang ngaji doang di imam. Ya. Jadi diantaranya itu. Ya ternyata memang ya kalau kita rasakan sekarang, benar kata Diko. Ya, benar kata Diko belum lama ya. Enggak seenak apa yang kita bayangkan dulu pada saat kita masih bujang. Mun nyaho kieu mah rasana gitu nya. Kayak SD terus Dilatih kele kali kan. Mainnya mah gitu, dilatih kele dikawinan lagi. Kayak bebas. Oh dicurikan Naikkan wae. Oh iya kan. Karena memang setelah nikah itu kita banyak tuntutan yang harus kita laksanakan, walaupun memang banyak ya ada di antara istri-istri kita yang enggak pernah misalkan gitu kan ke suaminya itu nuntut ini nuntut itu, bohong padahal
mencek mah bohong. Lamun keur ribut gitu digo cekcok jeung ieu jeung pamajikanna gitu Rahman sama istrinya cekcok. Saya mah nggak pernah nuntut apa-apa. Bohong coba. Ya. Saya ribut naon atuh. Mainan teu ngomong, teu nuntut, tapi kan urang ngarasa dituntut. Dan memang sudah menjadikan tuntutan untuk kita. Ya, untuk kita. Iya. Jadi nikah itu adalah hanya sebatas gerbang, ya, pintu masuk untuk kita menjadi lebih dewasa. Begitu kita nikah, masuklah kita ke pintu dewasa. Di jerona, ya kan? Di jerona engke bakal orang jadi lebih dewasa. Begitu kita ijab qabul, ya udah, kita jadi dewasa, masuk ke dalam siklus kedewasaan. Ya, dewasa di sini artinya bukan hanya sekedar dewasa untuk bijaksana terhadap pasangan kita, adil terhadap pasangan kita. Kita memperhatikan, kita membiayai, mendidik, memberi nafkah. Lainnya ukur timbang sebatas itu. Dewasa artinya di sini adalah dewasa segalanya, termasuk pikiran dewasa kita untuk serius menjalankan ibadah. Anak dibawa ke mana? Anak batur. Ya. Mohon maaf kalau misalkan apa yang kami sampaikan ini ya agak keras, atau misalkan ada yang tersinggung sesuai dengan wah ieu mah sarua jeung kanyataan hirup air kita mah nyinggung air ya begitu. Ya bukan artinya begitu ya, kita saling hanya sekedar saling mengingatkan, ya hanya sekedar saling mengingatkan. Yuk kita niatkan dari sekarang, ya, penuhi rumah tangga kita. Dalam menjalankan rumah tangga kita, di samping kita memang bisa memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari keluarga kita, ya kita berusaha pelan-pelan memperbaiki diri kita untuk selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentar ya. Iya begitu nih. Tunggu ya, gimana? Ulah bengong. Nah, tapi tunggu tak goreng agaknya. Tebengong, kamu dulu begini. Bagiku. Ngomong apa yang paling lupa. Cek kerja dulu.